Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar jemaat kekasih Tuhan? Ya, Bapak Ibu saudara-saudari luar biasa. Saya di sini ada yang luar biasa. Berdegup begitu kencang jantung ini untuk mewartakan pertama kali dengan jabatan kehambaan sebagai pendeta Gereja Serinjil Sangihe. Mari Bapak saudara-saudara kita dengarkan khotbah di malam hari ini di bawah judul Orang Percaya Kaya di Dalam Tuhan. Kalau saya katakan orang percaya, mari Bapak Ibu Tuhan menjawabnya dengan kaya di dalam Tuhan. Demikian sebaliknya, kalau saya katakan kaya di dalam Tuhan, mari Bapak Ibu jemaat menjawabnya dengan orang percaya. Orang percaya kaya di dalam Tuhan. Kita semua yang hadir suka menjadi kaya atau suka menjadi miskin? Suka menjadi orang kaya yang tidurnya enak, ditiup dengan AC, atau menjadi orang miskin yang hidupnya hanya beralaskan kasur biasa atau kasur kapok, ya? Menjadi orang kaya yang selalu berpakaian branded mahal, outfitnya puluhan juta, atau menjadi orang miskin yang berpakaian seadanya. Kalau diminta jujur, ikipe umat mau mapulu makalah arah. Kalau disuruh jujur, sudah pasti orang semua suka kaya, betul? Ya, tidak ada orang yang ingin hidup dalam kesusahan. Semua orang ingin hidup dalam kebahagiaan yang tentu saja di sana tidak berkekurangan suatu apapun. Segalanya ia miliki dan ia punya. Bahkan dalam pembacaan tadi Bapak Ketua Umum, seorang yang bernama Yeftah, dia diusir keluar dari keluarga hanya oleh karena harta. Ya, engkau tidak mendapatkan bagian harta dari keluarga kami. Kemudian Yeftah keluar dan kemudian menjadi kepala bandit atau kepala perampok. Nah, Bapak saudara-saudara jemaat Tuhan, sampai di sini pasti ada yang menjawab, jadi orang sederhana juga pendeta, ya, nyanda kaya, nyanda juga miskin, tengah-tengah juga pendeta. Apa pilihan kita? Mari kita mendalami pilihan itu dengan bagian firman Tuhan di saat ini, yaitu Injil Lukas pasal 21 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat, yang sudah tadi kami bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Dalam bagian firman pada awal bacaan, di sana Yesus mengangkat mukanya. Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Tentu saja kalau namanya orang kaya, apa yang dipersembahkan itu sudah pasti besar jumlahnya, besar nominalnya yang dipersembahkan oleh orang-orang kaya ini. Tetapi juga Yesus melihat
Ada seorang janda miskin, dia memberi 2 peser uang yang kalau dirupiahkan 3.250 rupiah. Sudah pasti kalah dari sisi nominal dengan orang kaya. Tetapi menarik ibu bapak saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, pada ayat 3 dan ayat 4 bacaan kita, lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ada makna mendalam yang harus kita garis bawahi. Ada 2 hal yang kami catat untuk kita bersama-sama ingat dan renungkan. Yang pertama, dalam hal memberi persembahan itu harus dilakukan dari hati, bukan soal berapa besar jumlah dan nominalnya, tetapi seberapa besar hati kita sungguh-sungguh mempersembahkannya. Jadi bapak saudara-saudari, bukan persoalan kaya, bukan persoalan miskin, ya, tetapi persoalan hati. Apakah kita memberinya itu dengan kesungguhan hati, kita memberinya itu dengan kerelaan, ataukah kita memberi itu dengan keterpaksaan, tidak dengan sepenuh hati. Kedua, janda miskin memberi keseluruhan nafkahnya. Artinya dalam hal memberi persembahan, sang janda miskin tidak tanggung-tanggung, tidak perhitungan. Kalau dikatakan seluruh nafkahnya, berarti uang itu akan dipakai untuk ia melanjutkan kehidupannya. Tetapi oleh karena ia tahu bahwa memberi kepada Tuhan harus dengan ketulusan dan kesungguhan hati, maka semuanya ia persembahkan kepada Tuhan. Tentu saja ibu bapak saudara-saudari, hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang rela, itu bukan hanya ditunjukkan dengan kita memberi persembahan, tetapi dalam hal kita melayani Tuhan, kita pun harus memiliki ketulusan hati itu. Dalam mimpi rumah Tuhan, kita harus memiliki hati yang tulus itu. Karena kalau kita tidak punya hati yang tulus, maka pasti saya dapat katakan ketika mendapat SK dibacakan di Pulau Magelang, saya tidak mau pergi. Ya. Ketika saya mendapatkan SK di Pulau Lipan, saya tidak mau pergi. Tetapi kalau kita sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita memiliki hati yang tulus, maka pasti kemanapun Tuhan bawa, kemanapun Tuhan arahkan langkah kaki perjalanan kehidupan kita, maka ke sana kita akan pergi. Karena itu, dari judul khotbah tadi saya, orang percaya baru ada bilang beberapa waktu yang lalu sudah lupa, ya. Orang percaya kaya dalam Tuhan, orang percaya. Ya. Kenapa orang percaya kaya dalam Tuhan? Karena orang percaya memiliki hati yang tulus, dan orang yang memiliki hati yang tulus pasti kehidupannya diberkati luar biasa oleh Tuhan. Yefta memiliki hati yang tulus, dia berdasar dengan kesungguhan hatinya. Karena itu pada akhirnya dia harus mempersembahkan anaknya, karena pada waktu dia kembali berperang, anaknya yang perempuan keluar dari depan pintu rumahnya, dan dia mempersembahkan anaknya. Dan sampai sekarang tradisi itu mungkin masih dipertahankan oleh umat Israel, di mana mereka akan meratapi anak dari Yefta itu. Nah, bapak saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan,
Akhirnya, milikilah hati yang tulus itu dalam menjalani hidup ini. Bukan hanya dalam hal kita memberi persembahan, tetapi dalam segala hal kehidupan kita. Dimanapun kita dipanggil, dimanapun kita berada, dalam karya kerja tanggung jawab kita, sebagai pendeta, sebagai dokter, sebagai camat, sebagai penatua, diaken, sebagai pastor, atau apapun profesi kehidupan kita, mari kita memiliki hati yang tulus untuk melayani setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Orang percaya kaya di dalam Tuhan. Menarilah dan terus tetap